ana kidung rumaksa ing wengi teguh ayu luputa ing lara luputa bilai kabeh. Salam sehat selalu untuk teman-teman semua dan selamat beraktivitas apa aja. Semoga hari ini kita dipermudah dalam semua urusan. Mengawali cerita pertama kali di channel mistis kita ini, ada sebuah cerita yang akan saya bagikan. Cerita dari seorang teman yang kebetulan tetangga. Dia adalah seorang teman baik waktu kecil di era tahun 1996. Teman main, teman sekolah, dan teman ngaji, dan teman untuk berpetualang yang saat itu masih banyak kebun dan sawah di desa kami. Kejadian ini ada di desa kami, lokasinya di perbatasan antara Demak dan Semarang. Kondisi desa atau kampung kami saat itu masih sepi ya, nggak seperti sekarang yang sudah banyak perumahan dan dengan penerangan jalan yang baik dan bagus. Di tahun 96 itu masih banyak kebun-kebun dan area persawahan yang ada di kampung kami. Jadi penerangan listrik yang dipasang di jalan oleh warga dengan swadaya tidak bisa mengcover untuk penerangan di kebun-kebun. Seperti biasa, sehabis sholat maghrib, kami dan anak-anak yang lain yang usianya di bawah 16 tahun, setelah sholat maghrib biasanya mengikuti kegiatan mengaji. Setelah sholat maghrib itulah, di sela-sela kita menunggu Pak Ustadz datang, saya dan anak-anak yang lain sama Ahmad yang teman saya yang mengalami ini, itu Ahmad mendekati saya lalu bercerita bahwa tadi sebelum berangkat ke masjid di depan rumah dia yang ada pohon sawo banyak, itu dia dipanggil oleh bapaknya. Itu hanya bilang, "Le, besok kamu sunat," atau Le, besok kamu khitan." Nah, sambil terburu-buru teman saya nggak menjawab, si Ahmad ini. Dia lalu ke masjid dan menceritakan kisah tadi dia itu. Untuk gambaran aja, ini Ahmad rumahnya di sebelah utara masjid. Di depan rumahnya dia, karena rumah desa dulu halamannya luas, itu panjangnya kira-kira sekitar 10 meter dengan 4 buah pohon sawo besar-besar, lalu ada jalan. Nah, setelah itu masjid. Nah, di sela-sela itu dia bercerita tentang pengalamannya tadi sebelum berangkat ke masjid. Itu ya hanya ketawa aja, hanya kita bercanda. Memang kamu udah berani sunat. Dia hanya ketawa. Nah, hari selesai, kita selesai ngaji sekitar jam 7, sholat isya, terus kita pulang ke rumah masing-masing.
Nah, tidak ada kejadian apapun dalam itu, seperti biasa. Sampai pada subuh itu ada berita yang mengagetkan, karena kita bareng-bareng di masjid dan kok Ahmad nggak datang. Nah, dari kakaknya yang kebetulan datang itu bilang kalau Ahmad itu disunat jin. Loh, kok bisa mas? Iya nggak tahu. Nah, ini orangnya sekarang di rumah. Nek, kamu mau main, mau tanya-tanya. Nah, akhirnya kita ya selesai sholat subuh, saya sama anak-anak yang lain sekitar 4 orang yang biasa kita main bareng itu ke rumahnya, dan ternyata benar si Ahmad ini, ya mohon maaf, burungnya itu berdarah. Kata orang tuanya sih kayak disunat. Nah, menunggu agak terang mau dibawa ke bidan atau mantri desa. Kebetulan waktu itu jam 6 baru buka seperti biasa. Ya karena menunggu ya, sambil nunggu kita cerita-cerita, "Loh Mat, kamu tuh kenapa kok kayak gini?" Ya dia cuma cerita kalau seperti tadi diceritakan ke saya, itu maghrib dibilangin bapaknya kalau nanti mau disunat. Kejadiannya sendiri dia hanya cerita kalau dia mimpi, entah jam berapa dia nggak tahu. Kemungkinan dia itu sekitar jam 3:30 pagi sebelum adzan subuh. Nah, dia itu merasa perih di bagian itunya ya, kok berdarah. Nah, dia terus memanggil ibunya. Nah, ternyata setelah diperiksa ibunya itu berdarah. Nah, dia cuma bilang perih-perih itu. Nah, dalam tidurnya dia sebelum bangun tadi dan merasakan perih sakit itu dia hanya mimpi ditemui seseorang seperti dukun calak atau dukun khitan itu bersama bapaknya datang ke kamarnya. Dan memang benar, prosesinya hampir sama seperti orang yang mau disunat. Ya karena itu mimpi, tidak bisa diatur ya. Dia di mimpi itu hanya bisa pasrah, dan akhirnya dia terbangun. Ya udah, itu akhirnya dia disunat dengan kondisi mimpi tadi. Setelah bangun dia perih, berdarah, dan jam 6 itu saya dan teman-teman udah pulang, dan Ahmad sendiri memang jam 6 itu diantar ke bidan. Kita nggak tahu ceritanya seperti apa, karena kita jam 7 udah masuk sekolah, sampai pulang kita jam 12 siang. Ya aktivitas anak-anak seperti biasa, kita ganti baju, langsung lari ke tempatnya Ahmad, karena kebetulan jarak rumah saya sendiri sama Ahmad itu sekitar 500 meter lah. Untuk waktu itu ya masih dekat, apalagi anak-anak yang masih suka bermain. Ya sampai sana saya lihat Ahmad dengan pakai bukan baju koko ya, baju warna putih lengan panjang ya, nggak biasanya. Sama dia pakai sarung. Nah, terus saya tanya sama Ahmad, "Ahmad, jadinya gimana?" "Wah ya, ternyata ini sama Bu Bidan dikurangi biar sunatnya bagus," katanya.
Wah, saya cuma ketawa waktu itu, tapi ya iya, ini termasuk kejadian unik ya waktu itu. Kok bisa gitu loh. Nah, ternyata usut punya usut, itu di depan rumah Ahmad sendiri memang sering ada sosok menampakkan. Kalau orang-orang yang lewat situ tengah malam atau apa itu ya sering bilang itu sosok genderuwo. Nah, entahlah yang menghitani si Ahmad ini sosok genderuwo atau mungkin sosok yang lain yang memberitahukan kalau dia mau disunat pas maghrib tadi. Ya itu. Ya akhirnya si Ahmad ini ya jadi khitan, dan waktu itu kita masih kelas 5 SD dan memang nggak lazim ya di kumpulan kita. Biasanya kalau khitan itu ya kelas 6, terus setelah ujian liburan baru rame-rame pada sunat. Nah, Ahmad ini rekor terbaru sunat di pertama, orang pertama di kampung saya yang saat itu memang ya boleh dibilang masih belum akil balik ya. Ya itu aja teman-teman, cerita kisah yang iya sebenarnya lucu, horor juga, dan iya ini nggak tahu juga ya, nyatanya sampai sekarang ya si Ahmad ini ya baik-baik saja dan berkeluarga dan sudah punya 2 anak dan semuanya normal. Hanya proses khitannya itu aja yang sedikit nyeleneh dari biasa. Demikian kawan-kawan kisah pertama saya di channel ini, semoga bisa menghibur dan ya tentu saja menemani aktivitas kawan-kawan semua. Terima kasih, sampai jumpa lagi.